Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini kita akan kembali meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Maidah ayat 67 bagian kedua. Disimak terus sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu. Di sini ada lam jalalah yang dibunyikan secara tafkhim. Sebab harokat huruf sebelumnya wawu barisnya fathah. Maka lam ini dibunyikan dengan menebalkannya. Pangkal lidah naik ya. Tapi tidak ada suara w-nya, jadi bukan wawu loh, bibirnya tidak usah ikut maju ya. Wa bibir maju dulu yang wawunya ya. Langsung fokus ke lidah. Jadi yang angkat lidah. Wallah. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf lam. Maka alif lam tidak perlu kita baca. Wallah. Wah hukumnya mad tabi'i muqaddar. Sebab lam berbaris fathah berdiri, maka lam kita panjangkan 2 harokat saja. Wallahu ya'simuka minan. Lalu berikutnya ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf nun. Maka cara bacanya alif lam tidak dibaca atau disebut dengan idgham syamsi. Jadi kita langsung masukkan ke nun kedua, diidghamkan. Minan. Kemudian nun tasydidnya dihukumi dengan gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah atau nun musyaddadah. Sebab nun bertasydid. Cara bacanya didengungkan, jadi bunyi N tahan sampai ada suara masuk hidung kurang lebih 2 harokat. Minan nas. Nas apabila berhenti di sini hukumnya adalah mad arid li sukun. Sebab ada mad tabi'i yang bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Hukum mad tabi'inya adalah alif didahului harokat fathah, kemudian huruf yang disukunkannya sin. Jadi kalau berhenti nunnya boleh kita panjangkan 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Minan nas. Di atasnya ada tanda waqaf namanya waqaf al-waqfu aula yang artinya berhenti di sini lebih baik atau lebih utama. Inna. Kemudian ada hukum gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Maka cara bacanya berdengung ya. Tahan dengungannya sampai ada suara masuk hidung kurang lebih 2 harokat. Innallaha. Lam jalalah dibaca secara tafkhim sebab huruf sebelumnya yaitu nun berharokat di atas yaitu harokat fathah. Maka lamnya dibunyikan dengan tebal. Innallaha. Innallaha. Berikutnya ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf lam. Maka alif lam tidak kita baca atau dinamakan dengan idgham
syamsi. Cara bacanya diidghamkan atau dimasukkan. Innallaha, Allah hukumnya adalah mad tabi'i muqaddar, sebab lam berharokat fathah berdiri, maka lam kita panjangkan cukup 2 harokat saja. Innallaha la hukumnya adalah mad tabi'i zahiri, sebab ada alif didahului harokat fathah, maka huruf lam panjang 2 harokat. La yahdi, jika berhenti di di, ini hukumnya adalah mad tabi'i zahiri, sebab huruf ini adalah huruf mad, huruf ya sukun. Ya sukun didahului harokat kasroh, maka panjang 2 harokat. Yahdi panjang. Namun panjangnya ini hanya saat berhenti saja. Kalau diwasolkan maka tidak ada pemanjang, dalnya jadi pendek, yahdil. Namanya takhallus bil hadfi. Sebabnya apa? Sebab ada iltiqa syakinain atau pertemuan 2 sukun ya. Sukun pertama ya sukun, sukun kedua lam sukun. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Jadi kalau wasol dalnya nggak ada ya sukun, jadi pendek. Yahdil. La yahdil. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam qomariyah, sebab alif lam menghadapi huruf qomariyah yaitu qaf, maka lam sukun dibaca jelas. Yahdil diidharkan atau biasa disebut dengan idhar qomari. Qaw ada hukum harfulin atau huruf lin, sebab ada waw sukun didahului harokat fathah, maka huruf qaf ini, huruf waw ini kita lembutkan ya, qaw. Al-qawmal. Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam qomariyah, sebab alif lam menghadapi huruf qomariyah yaitu kaf, maka lam sukun dibaca idhar atau jelas, disebut dengan idhar qomari. Ka hukumnya adalah mad tabi'i muqaddar, sebab huruf kaf berbaris fathah berdiri, maka kaf panjang 2 harokat. Kafirin. Huruf ro dibunyikan secara tarqiq karena ro berharokat kasroh, maka ro tipis ya, ri. Kafirin. Kemudian ketika berhenti di rin, ini dihukumi dengan mad arid li sukun, sebab mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah ya sukun didahului harokat kasroh, kemudian huruf yang disukunkannya nun. Maka kalau berhenti ini ro panjang, boleh 2, boleh 4 atau juga 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Kafirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ya'simuka minan nas. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Pertanyaan hari ini, coba sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya? Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.